Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Ibu harap kalian baik-baik saja ya. Nah, pagi ini kita akan melanjutkan tema 2, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Ayo, siapkan dulu buku catatannya, buku tematik, dan alat tulisnya. Sekarang buka halaman 68. Yang akan pertama Ibu bahas adalah muatan IPA. Cara aman memanfaatkan energi listrik. Salah satu contoh energi adalah energi listrik. Energi listrik dimanfaatkan untuk aktivitas sehari-hari. Listrik digunakan menghidupkan peralatan listrik di rumah. Energi listrik harus digunakan dengan tepat agar tidak menimbulkan bahaya. Nah, lihat di halaman 69. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus hati-hati dengan sumber energi listrik tersebut karena berbahaya. Coba kita amati gambar di bawah ini. Ya, di situ ada anak yang sedang bermain layangan, anak yang sedang memanjat tiang listrik, ada yang bermain listrik di samping kolam ya. Nah, itu bagaimana pendapat kalian? Sekarang buka halaman 70. Nah, di situ kan ada kolom menulis pendapatku tentang hal yang membahayakan pada gambar. Silahkan kalian catat di buku catatan tematik kalian. Pendapatku tentang gambar tersebut adalah kita harus selalu berhati-hati dalam menggunakan energi listrik. Jangan bermain layangan di dekat tiang listrik karena dapat membahayakan diri. Jangan menyalakan barang yang memiliki aliran listrik ke tempat yang dekat dengan air. Apabila alat elektronik sedang menyala dan terkena air, maka listrik dari alat elektronik tersebut akan mengalir melalui air dan sampai ke tubuh kita. Nah, itu sangat bahaya ya. Nanti yang ada kita malah tersengat listrik. Selanjutnya, muatan bahasa Indonesia masih tentang teks petunjuk. Nah, dengan tema menggunakan listrik dengan aman. Nah, ini ada contoh teks petunjuk dalam menggunakan listrik dengan judul berhati-hatilah saat menyalakan atau memadamkan peralatan listrik. Nah, salah satunya ya, petunjuk menggunakan listrik yang aman itu adalah menyalakan atau mematikan peralatan listrik dalam kondisi tangan kering. Ya, jadi tangan kalian harus kering ya saat mau menyalakan atau mematikan peralatan listrik tersebut karena itu sangat berbahaya apabila tangan kalian basah. Nomor 2, tidak mencolokkan banyak steker dalam satu stop kontak. Nah, itu juga sama ya, karena kalau terlalu banyak itu akan memicu konsleting yang akan berakibat kebakaran. Ketiga, memadamkan peralatan listrik setelah digunakan. Ya, jadi peralatan listrik bila sudah tidak digunakan, kalian harus memadamkannya ya. Kalau tidak nanti tagihan listrik mamahnya jebol ya, pasti besar. Kemudian yang keempat, tidak meninggalkan peralatan listrik dalam keadaan menyala. Jadi ketika kalian akan keluar rumah, dicek dulu ya di rumahnya apakah masih ada peralatan listrik yang sedang menyala ya. Nah, kalau masih dicabut dulu atau dipadamkan terlebih dahulu ya supaya kita lebih bisa menghemat energi listrik. Coba sekarang lihat ada teks ya di halaman 71. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus hati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Nah, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Di bawah teks yang tadi ada kolom berwarna biru.
Nah, di sana perintahnya adalah buatlah petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Nah, di sini ibu sudah menuliskan beberapa petunjuk cara menghindari bahaya listrik. Silahkan kalian tulis di buku catatan tematik kalian. Nah, sekarang buka halaman 73 ya, pembelajaran 4. Yang pertama itu tentang muatan bahasa Indonesia. Membuat poster hemat energi. Sebelumnya, kalian telah mengenal teks petunjuk. Nah, teks petunjuk ini dapat disajikan dalam bentuk poster. Apa sih poster itu? Nah, jadi poster adalah karya seni edisi gambar dan kalimat ajakan di atas kertas berukuran besar yang digantung atau ditempel. Poster menggunakan kata-kata singkat, padat, jelas, dan menarik. Nah, berikut adalah langkah-langkah membuat poster yang menarik. Yang pertama, sebaiknya berwarna cerah karena akan menarik perhatian orang untuk membacanya. Yang kedua, gambar atau tulisan dibuat sesuai tema dan ukuran poster. Yang ketiga, tulisan dibuat dengan kalimat efektif, singkat, dan jelas. Sekarang kita amati, poster tentang hemat air yang ada di halaman 73. Coba lihat dulu ya semuanya, mulai dari kata-kata yang digunakan, gambar yang digunakan, dan warnanya ya, itu sangat menarik. Buka halaman 74. Nah, di situ ada 2 bagan biru ya. Yang pertama, tulislah informasi yang kamu dapat dari poster tersebut. Nah, yang pertama mungkin kita dapat memanfaatkan air secara optimal dengan menutup keran setelah digunakan. 2, menggunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak agar hemat air. Yang ketiga, menggunakan 3 ember untuk merendam, menyabun, membersihkan dan membilas saat menyuci baju. Yang keempat, mandi menggunakan pancuran dan tidak berendam agar tidak boros air. Yang kelima, menutup keran air saat tidak digunakan. Keenam, mencuci mobil sebaiknya dengan lap dan ember. Nah, selanjutnya pesan apa yang ingin disampaikan dalam poster tadi? Nah, poster tadi itu ingin menyampaikan bahwa kita harus menghemat penggunaan air dengan berbagai cara. Silahkan tulis di buku catatan tematik kalian. Selanjutnya apa yang perlu kita perhatikan ketika membuat poster? Nah, kalimatnya pada poster itu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, kalimatnya singkat, padat, jelas, dan berisi, kemudian kata-kata efektif, sugestif, dan mudah diingat. Kemudian gambar yang dibuatnya itu harus mencolok ya, sesuai dengan ide yang hendak disampaikan. Kemudian komposisi gambar dan huruf di atas kertas berukuran besar. Cara penyajiannya yang pertama, poster dipasang di tempat yang strategis. Ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan dan target pembaca. Dapat dibaca sambil lalu, ditempel di dinding, tempat-tempat umum atau permukaan datar lainnya. Dan dibuat dengan warna-warna yang kontras dan kuat, supaya dapat menarik perhatian pembaca. Pada poster, kamu bisa menggunakan teks petunjuk untuk menunjukkan langkah-langkah melakukan sesuatu hal. Gambar dalam poster kamu harus mendukung isi. Penyajiannya pun harus menarik dan mudah dipahami. Nah, sebelum membuat poster, kalian tentukan dulu temanya apa ya. Nah, setelah itu barulah dikembangkan apa yang akan dan yang ingin kalian bahas dalam poster tersebut. Nah, di halaman 75 ada peta pikiran ya tentang hemat energi. Nah, dari sini ya, dari peta pikiran ini, pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Setelah kamu dapat mengamati peta pikiran berikut, kamu bisa menemukan ide-ide guna membuat poster hemat energi. Nah, setelah itu buka halaman 76. Nah, di sini ada diagram ya. Kamu dapat mengisi diagram berikut supaya poster yang kamu buat lebih fokus. Nah, ini Ibu ngambil topiknya kan hemat energi listrik. Nah, misalnya ya, dalam menghemat energi listrik itu yang kamu bahas adalah matikan lampu saat tidak digunakan. Kemudian matikan lampu saat siang hari, matikan alat elektronik saat tidak digunakan, kemudian hemat penggunaan listrik di rumah, atau hemat listrik sama dengan irit tagihan listrik ya. Nah, ini adalah topik dan beberapa bahasan yang akan dibahas dalam satu poster.
Tugas hari ini silahkan kalian kerjakan, ayo renungkan di halaman 72 titik ke-1 dan kedua saja. Tulis jawaban di buku catatan tematik kalian. Nah, untuk tugas yang kedua, membuat poster dengan topik hemat energi listrik. Ya, ada di tampilan sebelumnya ya, bisa kalian lihat kembali. Nah, pilih yang ingin kalian bahas itu tentang apa. Nah, dibuatnya di sebuah kertas selembar. Kemudian gambarnya sebisanya ya, kemudian diwarnai semenarik mungkin, tulisannya pun dibuat semenarik mungkin dan akan dikumpulkan nanti pada saat, di sekolah ya. Nah mungkin, materi hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.